Tuan Lu, kau bercanda. Fei Fei benar-benar ingin melihat wajah asli Tuan Lu. Mungkinkah itu? Tanya Yun Fei Fei kepada Yue Cheng dengan menggoda, belahan dadanya yang dalam bergoyang di depan matanya. Ia tahu dari suaranya bahwa Yue Cheng belum terlalu tua, jadi keinginan merebut hatinya lebih kuat lagi. Seorang alkemis tingkat 4 di usia semuda itu pasti sangat berbakat, dengan peluang tinggi untuk naik ke tingkat 5, 6, atau bahkan 7. Dengan begitu, ia akan kaya. Penampilanku agak mengejutkan, dan aku khawatir itu akan membuatmu takut, nona muda. Lebih baik pakai topi bambu. Jawab Yue Cheng lembut. Ia benar-benar tidak bisa mengungkapkan identitasnya untuk saat ini, agar tidak menimbulkan masalah. Meskipun Yun Fei Fei tahu Yue Cheng sedang mencari-cari alasan, ia tidak ingin bertanya lebih banyak lagi, agar tidak menyinggung perasaannya dan akhirnya kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah abu-abu masuk sambil memegang tas penyimpanan spasial yang berisi semua barang yang dibutuhkan Yue Cheng. Tuan Lu, ini semua barang yang Anda minta, semuanya sempurna. Bayar saja setelah pelelangan. Yun Fei Fei menyerahkan tas penyimpanan spasial itu kepada Yue Cheng. Terima kasih banyak. Saya akan kesini lagi nanti. Kata Yue Cheng sambil menerima tas penyimpanan spasial dari Yun Fei Fei. Tuan Lu, bawalah lencana ini. Anda akan membutuhkannya untuk mengikuti pelelangan. Yun Fei Fei mengeluarkan lencana emas seukuran telapak tangan lainnya dan menyerahkannya kepada Yue Cheng. Lencana ini adalah lencana VIP Sekte Yuan Bao, yang tidak tersedia untuk orang biasa. Yue Cheng menerima lencana emas itu dan, dipimpin oleh tetua berjubah abu-abu, meninggalkan Sekte Yuan Bao. Diakon Chan, menurut Anda, siapakah Tuan Lu ini? Tanya Yun Fei Fei kepada tetua berjubah abu-abu setelah ia mengantar Yue Cheng pergi dan kembali ke kamarnya. Nona Yun, pria ini tampak muda. Dia mungkin menyembunyikan wajah aslinya agar tidak dikenali. Menurutku, marganya jelas bukan Lu, dia mungkin baru saja tiba. Jawab dia kencan lembut. Lain kali dia datang, pastikan untuk segera memberitahuku dan memperlakukannya sebagai VIP. Kata Yun Fei Fei. Seorang alkemis muda tingkat 4 tidak boleh tersinggung. Jika dia sedikit saja membantu keluarga Yun akan menuai keuntungan yang tak terkira. Setelah meninggalkan Sekte Yuan Bao, Yue Cheng segera menemukan tempat terpencil dan mengganti pakaian hitamnya dengan jubah panjang berwarna biru langit. Lelang akan berlangsung 3 bulan lagi, dan dia pasti harus datang dan melihatnya. Sebaiknya dia menyelesaikan penyempurnaan pedang terbang dan susunan psikedeliknya terlebih dahulu. Tepat ketika Yue Cheng sedang dalam perjalanan kembali ke kediaman Yue, sekelompok lebih dari selusin orang tiba. Masing-masing dari mereka tampak arogan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Yue Zishan dan Yue Zifeng, dua kepala keluarga Yue, bersama beberapa anggota generasi kedua, sudah tiba di ruang tamu setelah mendengar berita itu. Nyonya Fang dan Susainer juga tiba. Semua orang duduk di meja masing-masing, dan para pelayan keluarga Yue telah menyiapkan teh dan camilan. Melihat kedatangan mereka, ekspresi Yue Zishan dan Yue Zifeng sedikit berubah. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya tiba. Untungnya, Yue Cheng sedang keluar, kalau tidak, anak itu tidak akan tahu bagaimana menghadapi mereka. Total ada 12 orang. Duduk di paling atas adalah seorang pria tua berjubah hijau dan seorang pria parubaya yang usianya hampir sama dengan Yue Zishan. Ada juga seorang gadis cantik bergaun merah muda, yang usianya mungkin sama dengan Susainer. Di bawah mereka bertiga ada 9 pria berpakaian ketat. Ekspresi mereka seolah menunjukkan kebencian terhadap keluarga Yue. Di antara mereka, Yue Zishan hanya mengenal pria parubaya yang usianya hampir sama dan gadis cantik itu. Saudara Yue, perkenalkan. Ini Li Shen, penjaga Sekte Qingyang. Berikut ini semua murid Sekte Qingyang. Pria parubaya itu berdiri dan memperkenalkan semua orang kepada Yue Zishan. Ia tampak sedikit malu dan bersalah. Yue Zishan memandangi orang-orang yang datang. Ia sudah menduga identitas mereka sejak lama. Wajahnya dipenuhi amarah yang terpendam. Pria yang baru saja berbicara itu adalah Yi Peng. 30 tahun yang lalu, mereka adalah saudara yang baik, tetapi hubungan mereka telah berubah beberapa tahun yang lalu. Wanita muda yang mempesona itu adalah putrinya, Yi Qian, tunangan Yue Cheng. 17 tahun yang lalu, ketika ibu Yue Cheng sedang mengandungnya, istri Yi Peng juga sedang mengandung Yi Qian. Kedua keluarga sepakat bahwa jika keduanya memiliki anak laki-laki, mereka akan menjadi saudara angkat. Jika keduanya memiliki anak perempuan, mereka akan menjadi saudara perempuan. Tetapi jika satu anak laki-laki dan satu anak perempuan lahir, mereka akan menjadi suami istri, melanjutkan ikatan keluarga Yue. Namun, hasilnya adalah seorang putra dan seorang putri. Awalnya, kedua keluarga senang, tetapi Yue Cheng lahir tanpa kemampuan berlatih doki, sihir, atau menjadi seorang alkemis. Di sisi lain, Yi Qian telah disayangi oleh Sekte Qingyang sejak kecil. Sejak usia muda,
ia menunjukkan bakat kultivasi doki yang luar biasa, sehingga ia dianugerahi gelar murid pribadi oleh Master Sekta, menjanjikan masa depannya sebagai Master Sekta. Pada saat itu, Sekta Qinyang mengetahui perjodohan Yi Qian dan memberitahu keluarga Yi untuk membatalkan pertunangan tersebut. Yi Peng, yang khawatir akan masa depan putrinya dan berada di bawah tekanan Sekta Qinyang, terpaksa menyetujuinya. Yi Qian, setelah mendengar tentang situasi Wei Cheng, tentu saja menyetujui keputusan sekta tersebut, karena ia yakin orang yang tidak berguna tidak pantas untuknya. Meskipun Yue Zishan mendidih karena amarah kedatangan wanita itu ke rumahnya untuk menuntut perpisahan adalah penghinaan yang keji, ia tak berani melampiaskan amarahnya. Demi seluruh keluarga Yue, ia hanya bisa menahan amarahnya. Kekuatan lawannya jauh melampaui jangkauan klan Yue. Yue Zishan tak berdaya melawan sesepuh berjubah hijau di hadapannya. Ia memiliki kekuatan kultivasi doang bintang 7, dan murid-murid di belakangnya semuanya adalah kultivator tingkat doling, hanya sedikit di bawahnya. Terlebih lagi, mereka didukung oleh raksasa sekta Qinyang. Bahkan 100 klan Yue saat ini, tak akan mampu menahan tantangan tersebut, apalagi satu. Aku ingin tahu apa tujuan saudara Yi datang ke sini hari ini. Yue Zishan menahan amarahnya dan bertanya dengan penuh arti. Adik kecil ini. Melihat ekspresi Yue Zishan, Yi Peng benar-benar malu untuk mengatakannya. Ia sebenarnya tidak setuju dengan pembatalan pertunangan. Bahkan seluruh keluarga Yi pun enggan. Namun, di bawah tekanan sekta Qinyang, dan dengan Yi Qian yang juga enggan, ia tak punya pilihan. Kita di sini hari ini untuk membantu Yi Qian dan Yue Cheng membatalkan pertunangan. Melihat keraguan Yi Peng, lelaki tua berjubah hijau, Lai Shan, menyela Yi Peng dan berkata kepada Yue Zishan dengan ekspresi dingin. Bagaimana mungkin keluarga Yue yang sedang terpuruk layak mendapatkan murid pribadi sang master? Ini akan menjadi aib bagi sekta Qinyang. Apakah ini yang dimaksud saudara Yi? Meskipun Yue Zishan telah menerima kabar pembatalan pertunangan keluarga Yi, ia tak dapat menerimanya sejenak dan kerutan di wajahnya. Benar, maafkan aku, saudara Yue. Jawab Yi Peng sambil mendesah. Semua anggota keluarga Yue mendidih karena amarah mendengar kata-kata Yi Peng. Yue Zifeng tak mampu menahan diri, berteriak. Bagaimana jika keluarga Yue kita tidak setuju? Jadi, kalian keluarga Yue menolak tawaranku dan kemudian minum anggur yang hangus. Mendengar kata-kata Yue Zifeng, Lai Shan membanting meja dan berdiri, menatap Yue Zifeng dengan ekspresi dingin. Ia bisa saja membunuh seorang doling biasa dengan satu pukulan. Melihat kemarahan Lai Shan, murid-murid sekte Qinyang lainnya juga mulai memancarkan doki, melotot tajam ke arah anggota keluarga Yue. Ayah, Paman Fang. Saat itu, Yue Cheng memasuki ruang tamu. Sekembalinya ke kediaman Yue Cheng melihat tempat itu kosong, lalu melihat semua orang berkumpul di pintu ruang tamu. Mengira ada sesuatu yang terjadi, ia pun masuk. Chenger, kenapa kau kembali? Wajah Yue Zishan memucat saat ia menatap Yue Cheng, khawatir putranya akan membuatnya kewalahan dan melakukan hal bodoh lagi. Saat masuk, Yue Cheng melihat anggota sekte Qinyang. Ia mengenal Yi Peng dan Yi Qian dari ingatan jiwanya, dan merasakan suasana di aula, ia bisa menebak apa yang telah terjadi. Ia tak bisa menahan diri untuk mengamati anggota sekte Qinyang. Ketika ia melihat Lai Shan, ia terkejut. Pria ini sungguh tangguh. Akhirnya, Yue Cheng menatap Yi Qian. Rambut hitamnya yang halus diikat sanggul tinggi, kulitnya putih, dan matanya cerah. Ia mengenakan gaun merah muda panjang, payudaranya sedikit membuncit. Pinggangnya ramping seperti pohon willow, dan gaun merah muda itu tak mampu menyembunyikan sedikit pun kekencangannya. Kakinya tampak tinggi dan ramping, dan ia tampak sama cantiknya dengan Susainer. Ia adalah tipe orang yang akan membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Saat Yue Cheng masuk, para anggota sekte Qinyang mengalihkan pandangan mereka ke arahnya, mengamatinya. Lai Shan juga kembali ke tempat duduknya. Ayah, apakah mereka di sini untuk memutuskan pertunangan? Ekspresi Yue Cheng sedikit berubah saat mengamati ekspresi kerumunan. Ia kemudian bertanya pada Yue Zishan. Benar, Chenger, kau harus pergi dulu. Yue Zishan mengangguk tak berdaya, meminta Yue Cheng untuk pergi dulu, agar ia tidak terhina dan melakukan sesuatu. Ayah, aku baik-baik saja. Serahkan ini padaku. Kata Yue Cheng lembut, lalu mengalihkan tatapan dinginnya kepada para anggota sekte Qinyang. Di bawah tatapan Yue Cheng, para murid sekte Qinyang tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Akhirnya, Yue Cheng menatap Yi Qian, melangkah maju, dan berkata dengan dingin. Apakah kau yang ingin memutuskan pertunangan denganku? Ini. Yi Qian menggigil di bawah tatapan Yue Cheng, tak mampu berkata-kata untuk sesaat. Seolah-olah ia sedang ditatap oleh monster iblis yang luar biasa ganas, dan semangat juangnya terasa seperti tertahan.
Wah, bagaimana mungkin sampah tak berguna sepertimu layak menjadi pasangan murid pribadi master kami? Kami di sini untuk memutuskan pertunangan. Ini 1000 koin emas, sebagai ganti rugi. Lai Shan menatap Yue Cheng dan mendengus pelan. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak brokat dan melemparkannya ke hadapan Yue Cheng. Tutupnya terbuka, memperlihatkan setumpuk koin emas yang berkilauan. 1000 koin emas memang jumlah yang sangat besar. Ramuan kelas 4 harganya sekitar 500 koin emas. Anggota keluarga Yue melihat kesombongan Lai Shan menjadi murka. Tepat saat mereka hampir kehilangan kesabaran, Yue Cheng tiba-tiba berjongkok dan mengumpulkan koin emas yang berserakan satu persatu ke dalam kotak. Bahkan Yue Zishan tercengang, tidak yakin apa yang akan dilakukan Yue Cheng. Orang tua, simpanlah koin emas ini. Ingat ini, dalam 3 tahun, aku akan pergi sendiri ke sekte Qingyang untuk menyelesaikan pertunangan ini. Bukan kau yang akan memutuskan pertunangan ini, tapi aku. Dalam 3 tahun, aku akan menginjak-injak kalian semua, murid langsung master sekte di bawah kakiku. Yue Cheng mengambil kotak brokat itu dan melemparkannya kembali kepada Lai Shan, menatapnya dengan dingin. Lai Shan tidak pernah menyangka Yue Cheng akan melemparkan koin emas itu kembali kepadanya. Ia tiba-tiba berdiri lagi, matanya berkobar amarah, dan semangat juang yang kuat mulai merasuki tubuhnya. Aura yang tak tertandingi kuatnya menyelimuti Yue Cheng. Di bawah aura kuat ini, Yue Zishan dan Yue Zifeng terkejut. Semangat juang di tubuh mereka tak dapat berkumpul sama sekali. Menghadapi tekanan doang, Doling tak berdaya untuk melawan. Yue Cheng terus menatap dingin Lai Shan. Kekuatan Lai Shan memang luar biasa, tetapi mengandalkan oranya untuk menekan Yue Cheng adalah kesalahan besar. Dengan kultivasi Yue Cheng selama ribuan tahun, meskipun kekuatannya telah lumpuh, kondisi aura tertingginya tetap terjaga. Jangankan seorang doang, bahkan Dozong, tak mampu mengalahkan aura Yue Cheng. Semua orang tercengang melihat pemandangan di hadapan mereka. Yue Cheng adalah satu-satunya yang hadir yang tak terpengaruh oleh tekanan seorang master doang. Yue Zishan adalah yang paling terkejut. Penampilan Yue Cheng benar-benar melampaui ekspektasinya. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di sekte Qingyang selama 3 tahun. Wajah Lai Shan memerah karena marah. Tekanannya sama sekali tak mengganggu bocah yang tak mengerti doki. Ia tak punya nyali untuk menyerang lagi. Jika kabar itu sampai tersiar, hanya akan menjadi bahan gosip. Ambil koin emasmu. Seru Yue Cheng kepada anggota sekte Qingyang yang telah menyerbu keluar, ekspresinya masih sedingin es. Seorang murid sekte Qingyang melirik Lai Shan, lalu berlari kembali dan mengambil kotak brokat itu. Saat Yi Qian mengikuti Lai Shan keluar pintu, ia tak kuasa menahan diri untuk melirik Yue Cheng, lalu mengikuti Lai Shan keluar dari rumah keluarga Yue. Sepupu, jangan marah. Melihat ekspresi dingin Yue Cheng, Su Sainer menghampiri Yue Cheng dan berkata lembut. Ia belum pernah melihat sepupunya semarah ini sebelumnya. Tatapan matanya barusan sungguh menakutkan. Chenger, kau baik-baik saja? Yue Zishan juga berjalan ke samping Yue Cheng. Ia tiba-tiba merasa putranya tampak seperti orang yang berbeda. Ia belum pernah melihat putranya bersikap seperti ini sebelumnya. Mungkin putranya sudah dewasa. Aku baik-baik saja. Yue Cheng menjawab mereka berdua, tatapannya kembali normal. Chenger, terlalu berisiko bagimu untuk berurusan dengan sekte Qingyang dalam 3 tahun. Yue Zishan menghela napas pelan. Tingkah laku putranya barusan memang mengejutkannya, tetapi ia juga khawatir dengan perjanjian 3 tahun itu. Kali ini, keluarga Yue telah menyinggung sekte Qingyang, dan sekte Qingyang pasti tidak akan menyerah begitu saja. Saudaraku, aku mendukung Chenger. Sekte Qingyang terlalu menindas. Chenger, jika kau butuh bantuan dari Paman Fang, minta saja. Kata Yue Zifeng. Dialah satu-satunya yang tahu bahwa Yue Cheng bisa meracik pil. Seorang alkemis punya kemampuan untuk melakukannya.